pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, sehat semua ya? Udah pada sarapan belum? Baik, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpinnya? Yuk, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah membaca doa, kita sekarang membaca ayat-ayat pendek. Yuk dimulai tausnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang sebelum belajar dimulai, semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, sekarang ada yang tidak dimasukkan bajunya. Nah, rapikan semuanya. Baju dimasukkan. Tandanya ciri-ciri anak yang sekolah. Kalau bajunya dikeluarkan bukan orang sekolah. Sudah? Sudah. Sekarang ada nggak sampahnya di kanan kirinya? Coba dilihat. Kalau ada sampah dipungut, dibuat ke depan. Ambil. Apa kasih waktu? Kalau sudah, duduk kembali. Duduk lagi. Duduk lagi. Nah. Oke, sekarang siapa yang nggak masuk anak-anak? Ibu. Terus? Kenapa itu? Sakit. Sakit semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya sakit harus ada surat izin. Bagaimana caranya? Orang tuanya suruh nulis dan kasih ke sekolah atau kawannya, titipkan ke kawannya ya, biar disampaikan kepada sekolahan biar tidak lupa. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalian harus semangat dalam belajar. Artinya apa? Setiap orang itu tidak ada yang tidak pintar. Hanya saja orang itu kalau mau pintar dia harus rajin. Gak ada orang yang bodoh. Yang ada orang itu orang malas. Karena dia malas, tidak mau belajar, makanya dia menjadi orang yang tidak tahu. Ditanya ini tidak tahu, tanya itu tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Jadi pesan Bapak kepada kalian, kalian harus semangat dalam belajar. Apapun nanti pekerjaan kalian, kalau kalian belajar pasti bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan. Paham anak-anak ya? Oke. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang ibadah haji dan kurban. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan materi keteladanan Khulafaur Rasyidin. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah berbasis TPACK. Jadi pembelajaran itu berbasis teknologi. Jadi nanti kalian akan menggunakan teknologi. Jadi tidak hanya menggunakan buku seperti biasanya. Anak-anak, pada hari ini, pada pagi ini kalian
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang kelima, menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang terakhir, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu pemimpin? Ada yang bisa jawab? Gak ada? Pemimpin itu adalah orang yang dapat menggerakkan seseorang ataupun kelompok untuk tujuan tertentu. Contohnya dalam kelas ini adalah pemimpin kelas. Ada lagi namanya pemimpin upacara kayak tadi. Ada lagi namanya pemimpin negara. Siapa pemimpin negara Indonesia? Pak Prabowo sebagai presiden. Berarti presiden adalah jabatan pemimpin. Nah, kita punya pemimpin itu berarti Pak Prabowo itu dia dapat menggerakkan masyarakat Indonesia untuk ke tujuan tertentu. Pemimpin itu juga harus memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah ciri-cirinya apa? Dia harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu banyak. Tadi kata Siko ada apa tadi? Jujur. Habis itu apa lagi? Adil. Apa lagi? Sopan. Boleh apa lagi? Berani. Boleh. Apa? Peduli. Boleh. Banyak nama akhlak terpuji itu banyak. Artinya kalau mau jadi pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Baiklah anak-anak, ini di depan kalian sudah ada nama-nama kalian. Bapak sudah menghilangkan 4 teman kalian yang sakit hari ini ya. Jadi di dalamnya ini ada nama-nama kalian berjumlah 16 orang. Nanti Bapak putar, siapapun namanya yang muncul harus menjawab pertanyaan yang Bapak yang ada di video di depan. Paham ya? Siap ya anak-anak ya? Siapapun namanya yang ditunjuk di video ini, kalian siap-siap menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Nah. 1 Priski. Mana Priski? Ya, ingat-ingat ya. Priski kita hilangkan. Oke, selanjutnya Raffi, mana Raffi? Oke, siap-siap ya. Oke, selanjutnya Nabil. Ingat ya, yang ditunjuk oleh papan roda di depan siap-siap menjawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya Septiono. Oke, udah berapa? Berapa orang? 4. Oke, 10. Steven. Sekarang Priski tinggal pilih mau kotak nomor berapa? Nomor 3. Oke. Ya, siap. Dijawab sampai waktunya itu selesai. Apa jawabannya? Rasulullah. Ya pukul lah. Betul, kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Yang kedua tadi siapa? Ya, kasih tepuk tangan lagi. Ini nomor berapa? A.
Yang ketiga siapa? Ayo, kasih tepuk tangan buat Nabil. Nah, ini udah diacak lagi. Silakan nomor berapa Nabil? Nomor 5. Kamu yang sanaan, nutupin itu nah. Beli apa Nabil? Yang A. Kasih tepuk tangan. Sini. Oke, selanjutnya. Yang keempat tadi siapa? 8. Ya, kasih tepuk tangan. Nomor 6. Sanaan Tuan, jangan gitu. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil asesmen awal tadi, rata-rata kalian sudah dapat menjawab, artinya kalian sudah dapat mengerti atau memahami tentang keteladanan prapositif. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian lagi, silahkan kalian melihat atau menyaksikan video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Ia adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dari suku Quraisy dan dikenal karena kejujuran, kedermawanan, serta keyakinannya yang kokoh kepada ajaran Islam. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena keyakinannya yang luar biasa terhadap kebenaran risalah Islam. Abu Bakar memimpin sebagai khalifah dari tahun 632 sampai 634 Masehi sekitar 2 tahun 3 bulan. Keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar menunjukkan keyakinan yang kokoh, seperti ketika membela kebenaran Islam dalam menghadapi kaum murtad dan nabi palsu. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau tetap hidup sederhana dan tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Abu Bakar adil dalam memutuskan perkara, termasuk tegas terhadap umat Islam yang menolak zakat. Beliau memahami pentingnya menyatukan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menginisiasi tindakan-tindakan yang strategis, seperti kodifikasi Al-Quran. Dari sosok Abu Bakar, kita belajar tentang ketegasan dalam mempertahankan kebenaran, tanggung jawab terhadap umat, dan sikap rendah hati meski memiliki kedudukan yang tinggi. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang bergelar Al-Faruq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir sekitar tahun 586 Masehi di Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar adalah tokoh Quraisy yang disegani karena keberanian dan ketegasannya. Setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu pendukung utama dakwah Rasulullah. Umar dikenal karena sifatnya yang adil, tegas, dan memiliki kepemimpinan yang visioner. Umar menjabat sebagai khalifah kedua dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Keteladanan dari sosok Umar bin Khattab yaitu Umar dikenal sangat adil bahkan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ia menegakkan hukum tanpa membedakan status sosial. Meskipun memimpin wilayah yang luas, Umar hidup sederhana, memakai pakaian yang biasa, dan tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Umar memiliki visi jauh ke depan dalam mengatur pemerintahan dan memastikan stabilitas umat. Umar sering menyamar untuk melihat langsung kondisi rakyatnya dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia selalu tegas dalam membela kebenaran.
termasuk dalam menghadapi tantangan besar seperti perlawanan dari musuh Islam. Dari sosok Umar, kita dapat belajar tentang pemimpin yang mengedepankan keadilan, pelayanan publik, dan pengabdian kepada Allah. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, lahir pada tahun 576 Masehi di Mekah dari keluarga Bani Umayyah. Beliau adalah seorang pedagang kaya raya yang dikenal karena sifatnya yang pemalu, dermawan, dan penuh kasih sayang. Utsman merupakan salah satu sahabat pertama yang masuk Islam dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah dengan dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman memimpin kekhalifahan Islam selama 12 tahun yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Keteladanan dari sosok Utsman bin Affan antara lain, Utsman dikenal sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti membiayai perang dan membeli sumur untuk kepentingan umat. Saat menghadapi pemberontakan dan fitnah, Utsman memilih bersabar dan menghindari pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Utsman menjalankan kepemimpinannya dengan niat tulus untuk kemaslahatan umat. Beliau selalu memimpin dengan sikap lembut, tanpa mengutamakan kekerasan. Kodifikasi Mushaf menunjukkan kecintaan dan perhatian besar beliau terhadap keutuhan ajaran Islam. Dari sosok Utsman mengajarkan teladan kepada kita sebagai pemimpin yang mengutamakan kebaikan umat dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh kesabaran. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, lahir pada tahun 601 Masehi di Mekah. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kedalamannya dalam ilmu agama. Sejak kecil, beliau hidup bersama Rasulullah dan menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ali adalah sosok yang teguh dalam memegang prinsip kebenaran, ahli dalam bidang hukum, dan dikenal sebagai pemimpin yang pemberani. Ali memimpin umat Islam selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Keteladanan dari sosok Ali bin Abi Thalib yaitu Ali adalah seorang pejuang yang gigih di medan perang dan selalu membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi tantangan besar, Ali dikenal sebagai sumber kebijaksanaan di mana banyak ucapan dan pendapatnya yang menjadi rujukan dalam hukum dan filsafat Islam. Di tengah perpecahan umat, Ali tetap teguh menjaga prinsip keadilan dan kebenaran. Ali memimpin tanpa memihak kelompok tertentu dan selalu berupaya menegakkan hukum sesuai syariat. Meski menjadi pemimpin, Ali hidup dalam kesederhanaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Keteladanan dari sosok Ali adalah seorang pemimpin yang mencintai keadilan, berani dalam menghadapi tantangan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran meski di tengah fitnah dan perpecahan. Sekarang kita tepuk semangat dulu, coba yuk. 1, 2, 3. Jadi nanti kalian akan Bapak bagikan ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok mempunyai Chromebook atau laptop lah bahasa kalian ya. Nanti akan Bapak kasih tugas setiap kelompok membuat PowerPoint di Canva. Nah, nanti kalian membuat PowerPoint lalu mempresentasikan ke depan. Nah, yang sisanya ini berarti dia kelompok 4. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang diubah kelompoknya. Ayo, semuanya yuk. Ayo. Tasnya taruh dulu di belakang. Tasnya taruh dulu di belakang. Ayo, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di situ, kelompok 4.
Sudah semua ya? Sudah dihidupkan semua laptopnya? Oke, nanti kalian yang pertama membuat kelompok satu, kelompok membuat apa tadi? Tentang Abu Bakar. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Sudah selesai semua anak-anak ya? Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya kita presentasi. Setiap kelompok maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang langsung saja ke kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli Abdullah bin Abi Quhafa, lahir di Makkah tahun 523 Masehi. Bergelar As-Siddiq yang artinya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Menjadi khalifah pada tahun 632-634 Masehi. Keteladanan yang dapat diambil dari Abu Bakar, setia dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tulus dan tekun dalam berdakwah, gemar melakukan kebaikan, pengorbanan menjalankan Allah sebagai wajib sederhana. Sudah? Sudah. Baiklah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah sekitar tahun 584 Masehi. Masuk Islam karena mendengar artinya membaca surat Toha. Menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Bergelar Al-Faruq artinya pembeda antara yang benar dan salah. Keteladanan yang dapat diambil dari Umar. 1. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
2. Adil dan bijaksana. 3. Tegas dan berani dalam kebenaran. 4. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. 5. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Bergelar Dzunur Ain, artinya pemilik dua cahaya. Pedagang kaya raya yang dikenal karena sifatnya yang sangat dermawan untuk agama Islam. Jadi khalifah pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Keteladanan yang dapat diambil dari Utsman: 1. Memiliki sifat yang lembut dan pemalu. 2. Dermawan. 3. jujur. 4. Tegas dalam memiliki. 5. Tutur kata yang sopan. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di Mekah. Sepupu dan menantu Rasulullah. Mendapatkan gelar Karomawlahu Wajhah karena tidak suka melihat hal yang buruk. Menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Ali bin Abi Thalib: kesungguhan dalam menuntut ilmu, akhlak yang baik, berani berjuang di jalan Allah, peduli kepada kaum duafa, bijaksana dalam menanggapi masalah. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baiklah anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Semuanya sudah dapat menggunakan teknologi, paling tidak bisa menggunakan laptop, walaupun dikit-dikit ya. Jadi Bapak berharap di kesempatan lainnya kalian dapat menggunakan teknologi tidak hanya untuk bermain, tetapi juga Bapak berharap kalian menggunakan teknologi untuk belajar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlak mulia. Akhlak mulia itu diantaranya adalah jujur seperti sosok Abu Bakar, berani seperti sosok Umar bin Khattab, dermawan atau peduli kepada rakyatnya seperti sosok Utsman bin Affan, dan bijaksana seperti sosok Ali bin Abi Thalib. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, Bapak akan membagikan namanya lembar LKPD. Nah, di sini kalian tulis namanya dan kelasnya, kemudian Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisinya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Ini belakang. Nah, bagaimana anak-anak hari ini perasaannya pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Nah, oke, Bapak juga berharap kalian tetap senang dan semangat dalam menuntut ilmu. Sekarang sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Ayo. Sekarang bukunya masukin semua ke kelasnya masing-masing.